sampai dengan titik ini sudah ada penetapan pasangan calon. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hadir bersama kami Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Pemirsa dimanapun berada, bahagia sekali pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sebab di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita pilkada di Kabupaten Batang, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur akan segera dimulai, dan bahkan startnya sudah dimulai dari kemarin. Oleh karenanya terkait dengan pemilu yang akan segera kita hadapi bersama, baik pilihan gubernur maupun pilihan bupati yang akan segera berlangsung. Ini pada saat ini, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa beliau? Beliau adalah pakar-pakar dari pemilu pilkada, pilihan kepala daerah. Dia adalah dari Bawaslu. Monggo. Ya. terima kasih Pak Munif. Iya, ya, terima kasih. Kemudian dari KPU. Terima kasih Bapak. Iya, untuk nama nanti kita. Baiklah, nggak kenal tidak sayang, maka mari kita kenalan bareng-bareng biar nanti kita sayang bareng-bareng. Untuk kedua narasumber kita, untuk yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum Pak dari Bawaslu yang belum saya kenalkan namanya, monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Munif. Nama saya Mahbrur ya. Saya pernah bagian dari keluarga besar Kemenak ya. Hampir 13 tahun saya menjadi bagian. Oh iya nggak? Ya, saat itu ya. Dan alhamdulillah hari ini saya menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Batang untuk periode 2023-2028. Iya. Gitu. Ya. Beliau adalah dulu sudah sekian tahun juga bersama-sama dengan saya, sama-sama tenaga pendidik. Beliau adalah guru honorer di MI Lebo 1 Gringsing ya, yang sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa. Bahkan beliau prestasinya luar biasa di ajang pesta siaga, di ajang pramuka luar biasa, dan sekarang diwujudkan dalam bagaimana mendayung Kabupaten Batang dalam rangka mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan umum yang 5 tahunan maupun pemilihan pilkada dan sebagainya. Baiklah, untuk narasumber yang kedua, ini tentu saja adalah narasumber yang paling cantik di sini. Iya. Nggak ada yang lain, Pak. Ayo tetot. Terot. Kembang teh gitu ya, Pak. Iya, oke. Baik, pemirsa sekalian, saya Hikmatun, tapi biasanya teman-teman saya yang dekat itu memanggil saya Hikmah. Kalau iya. ada tunnya kelihatan deso, Pak. Iya, kelihatan deso banget. Karena saya juga orang gunung ya. Saya juga nggak rela kalau ada tunnya. Iya, jadi saya dari Blado. Saat ini adalah anggota KPU dengan jabatan sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Wih. Panjang sekali. Saya nggak bisa menghafalkan itu yang panjang itu. Iya Bapak. Kebetulan sebenarnya saya nggak jauh beda nasibnya dengan Pak Mabrur. Oh gitu ya. Saya juga pernah mengajar di MI Keputon, Bapak. Oh, di MI Keputon. Iya. Ya, di Simbang ya? Simbang, betul. Simbang, Keputon, Blado. Betul sekali. Berapa tahun, Mbak Hikmah? Kalau di situ antara 2014 sampai dengan kemudian saya masuk di Bawaslu bersama Pak Mabrur, itu sampai 2018, berarti sekitar 4 tahun. Oke, berarti kita aslinya sudah familiar ya dari dulu betul, ya. Betul. Cuma belum ditakdirkan ketemu di sini, Pak Munif. Iya. Jadi sama-sama dulu kita pengabdi. Iya, tenaga pendidikan yang ada di madrasah dan di madrasah ibtidaiyah kan sama kan? Betul. Iya. Oke, gini untuk kedua narasumber kita yang cakep dan yang cantik dari Bawaslu dan KPU. Ini kan kita akan ada ajang besar ini untuk pemilu ini. Bisa diberikan gambaran nggak tentang kedua calon, profil dari kedua calon lah, itu saja barangkali dulu. Oke. Kalau profil ini
kami sebenarnya sudah banyak akan mensosialisasikan dan juga kami nanti akan fasilitasi beberapa metode kampanye. Oleh karena itu nanti mungkin akan lebih banyak kita sampaikan ke masyarakat semaksimal mungkin. Yang jelas kita sama-sama tahu ini kebetulan bapak-bapak semua ya, paslon 01, paslon 1 dan paslon 2 ini tidak ada yang dari cantik. kami, nggak ada yang cantik. Gimana nih? Tadinya Mbak Hikmah nyalon sendiri aja. Mau nyalon terlambat Pak sudah Pak. Iya, saat ini jalur takdir yang kita tempuh masih jadi penyelenggara Pak. Oh jadi gitu. belum ke sana. Iya. Tapi intinya adalah kemarin yang pertama ya Pak tentang sampai dengan titik ini kemarin kami melaksanakan pengundian itu. Yang pertama adalah bahwa kami KPU Kabupaten Batang ini mendapatkan amanah untuk ikut melaksanakan kegiatan pemilihan serentak se-Indonesia Raya. Dan yang perlu kami sampaikan juga bahwa sebagai media sosialisasinya kami sampaikan tagline yang kami angkat dalam Pilkada 2024 ini adalah tetek jejek mantep. Tetek jejek mantep. Tetek tegesi. Tetek tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Jejek berarti taat aturan. Taat aturan. Mantep berarti yakin Gusti Allah bersama kita. Tapi itu laki-laki banget ya. Tetek jejek mantep. Iya, ini Mas Mabrur banget ini. Dan kemudian untuk maskotnya Mbak, kita juga ada maskot yang kita beri nama Lek Liman, itu terinspirasi dari Ganesha. Lek Liman. Lek Liman, Liman itu artinya juga gajah ya, dalam bahasa Jawa kuno. Ini Lek Liman itu Liman artinya pemilihan aman. Iya. Ini leknya lek panggilan kita. Lek itu kan universal. Laki-laki maupun perempuan itu oke lah ya pakai lek semua. Daripada om atau tante. Lek hikmah, lek mabrur. Nah, ini Lek Liman. Nah, ini kita terinspirasi dari Ganesha yang ditemukan di Wonotunggal itu. Nah, kemudian terakhir kita juga punya satu jingle yang diberi judul Ayo Semangat Nyoblos. Ini semua untuk membuat bisa dibocorin berapa itu ngoplo Pak, berapa bed aja gitu, berapa bed aja. Ayo semangat nyoblos, ayo semangat nyoblos. Sudah Pak itu aja. Oh iya, kalau ayo semangat nyoblos. Kalau nyoblos memang semangat ya. Intinya pilihan hari ini untuk 5 tahun yang akan datang itu jangan sampai paslon 01, 02 paslon 1, paslon 2 itu adalah pilihan kita yang betul-betul harus kita pertimbangkan ke depan. Siapapun itu, pasangan Bapak Haji Fauzi Falas dan Pak Ahmad Ridwan, dan satunya adalah pasangan Bapak Faiz Kurniawan dan Bapak Suyono. Ini paslon 1 dan paslon 2. Monggo dipilih, sudah ada pilihannya Bapak. Keduanya saya yakin pasti berkomitmen untuk membangun Kabupaten Batang yang lebih baik. Betul sekali. Tinggal kita dukung bersama pemirsa Kembang Teh dimanapun berada. Ini nih saatnya kita menyalurkan aspirasi kita. 27 November 2024. Ulangi bareng-bareng ya. Tanggal berapa? 27 November 2024. Sejauh ini Mas Mabrur ini tadi kalau di KPU kan produk aturannya ya, Mas Mabrur ini. Kita itu kan anggotanya banyak yang PNS tuh tersebar di Kabupaten Batang, di seluruh pelosok Kabupaten Batang. Barangkali nih ada yang nanya, kalau kita ikut mendengarkan visi misi itu lewat mana ya gitu ya. Oke. Ini curhat atau gimana nih Pak? Iya curhat ya. Mudoroso ya iya. Ya, jadi memang teman-teman sahabat-sahabat kami yang ASN Pak ya, memang beliau-beliau ini kan terutama yang ASN PNS ya, itu kan punya hak pilih, punya pilih, betul. Tapi kan tidak harus diperlihatkan permukaan pilihan yang mana dan sebagainya. Karena kan dibatasi dengan aturan. Memang di regulasi baik di Undang-Undang 10 2016 ataupun di PKPU 23 ya. PKPU terbaru di 13. PKPU 13 2024 itu mengatur Pak. Di sini ada yang berbeda ya, ada yang berbeda dengan aturan ya untuk peserta pemilu Pak. Jadi
kalau di peserta pemilu di PKPU itu kan masyarakat ya, tapi di sini di aturan PKPU itu ada larangan. Titik bedanya di mana itu? Warga masyarakat tapi yang dikecualikan menjadi peserta pemilu. Yang dikecualikan adalah siapa? Satu itu adalah pejabat pemerintah, pejabat negara. Dikecualikan menjadi peserta pemilu. Berarti tidak boleh menjadi peserta pemilu. Enggak, peserta pemilu itu maksudnya peserta pemilu adalah warga masyarakat yang sudah punya hak pilih. Oke, peserta pemilu itu kan nanti yang punya hak pilih, yang warga kemudian nanti akan memilih kan? Iya. Nah, ada pengecualiannya tadi. Ada pengecualian, Pak. Nah ini. Nah. Yang dikecualikan yang pertama adalah pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat daerah, pejabat negara, kepala desa, ya. Ada juga ASN, Pak. ASN ini kan ada P3K juga ya, P3K termasuk ASN ya. Ini kan tidak boleh menjadi peserta pemilu. Lah ini bagi peserta kampanye bukan peserta pemilu kan? Peserta kampanye. Iya, maksud saya kalau tadi kan peserta pemilu, berarti nggak boleh milih gitu kan? Padahal kita juga warga Kabupaten Batang yang bisa punya hak pilih gitu. Tidak bisa menjadi peserta kampanye. Oh gitu, peserta kampanye. Itu gitu. yang pertama. Okay. Yang kedua, ini juga Pak, ada larangan di Undang-Undang 10 juga itu tentang bagaimana ketika ASN itu ya yang mempunyai kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ini ada larangannya. Jadi ketika ASN itu yang dia menguntungkan pasangan calon, hari ini sudah ditetapkan pasangan calon pada tanggal 22. Sudah ada penetapan pasangan calon. Nah, yang nomor 1, nomor 2 itu ya. Dan tanggal 22 kemarin ditetapkan oleh KPU. Ya, dan tanggal 23 sudah ada nomornya. Tanggal 25 nanti mulai berkampanye. Berarti hari Rabu ya? Rabu ya. Besok berarti ya? Rabu ya. Oke, besok dan sudah ini, mulai kampanye ini. Teman-teman ASN ya, ASN yang tadi ada ribuan Pak atau ratusan di Kemenak. Kita punya 968 ASN. Ada 900-an itu ya. Iya, khusus Kemenak. Belum lagi Pemda yang segitu banyaknya. Belum lagi instansi vertikal yang lain. Ya, lah ini teman-teman ASN ini ya dilarang membuat keputusan yang bisa menguntungkan atau merugikan. Ada pasalnya ini Pak. Jadi nggak enak kalau bawaslu dengan kita mengingatkan Pak. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari cinta kita. Maaf pada teman-teman ASN ya, bagian dari pencegahan kita. Ada sanksi Pak. Sanksinya itu kalau perundang-undangan lainnya, mungkin teguran, lesan atau terus bagian pemberian tetap. Tapi ada sanksi yang berat, yaitu apa? Sanksi pidananya bagi teman-teman sampai pidana ASN ya, yang membuat keputusan. Hanya membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan. Karena yang pasti kan kalau sini mendukung A, kan akan merugikan yang B. Nah, ini kan ada sanksinya buat teman-teman ASN, makanya teman-teman ASN walaupun mempunyai hak pilih, ya silahkan. Tapi jangan sampai ditampakkan ini kan. Hal kecil ada peraturan-peraturan yang diatur oleh Menteri SKB ya. Peraturan yang bersama itu salah satu adalah foto selfie dengan mengacungkan kode nomor berarti 1. Sekarang nggak boleh ya untuk foto ini atau gini gitu ya? Diatur di peraturan itu kan ada. Ya, jadi itu adalah menunjukkan keberpihakan. Itu. Jadi apalagi nanti kalau menjadi peserta kampanye tadi itu kan tidak boleh. Apalagi nanti ketika menjadi peserta kampanye menggunakan atribut ataupun aktif terlibat di sana. Artinya aktif apa? Ikut yel-yel, ikut menjadi panitia penyelenggara lah, itu yang tidak boleh. Itu bagian dari keputusan yang menguntungkan. Oke. Ini kalau ada gini loh. ASN baik yang ada di Kemenak maupun di lembaga yang lain itu kan punya hak suara. Betul. Nah, kalau mereka punya hak suara, sementara mereka tidak boleh mengikuti kampanye. Kapan sih kita bisa melihat visi misinya dari beliau berdua? Kadang kan para ASN kita inginnya, saya menghadiri itu hanya pingin
mendengar, ingin melihat apa sih visi misi dari paslon nomor 1, paslon nomor 2 gitu. Nah, itu terus gimana caranya para ASN kita untuk bisa mengetahui itu? Ya, ini pekerjaannya KPU ini. Betul. Jadi memang ketika mereka tidak boleh menjadi peserta kampanye, memang keterbatasan mengenai informasi, Pak, ya. Iya, akses untuk mengetahui ke situ jadi terbatas. Kalau saya ya sebagai gen milenial ini kan, karena kelahiran 80-an. Iya. Gen Z. Hari ini informasi kan tidak terbatas tatap muka ya. Bisa kita lihat di YouTube-nya KPU terutama. Karena KPU itu punya kewajiban untuk mengadakan kegiatan, salah satunya adalah debat publik ya. Iya. Di situ adalah adu argumen, visi misi, bagaimana kita nanti masyarakat itu dapat memilih dengan sesuai hal yang kita harapkan. Nanti itu KPU, monggo Mbak Iqmah. Ini tantangan ini Mbak Iqmah. Betul Mbak, ini penting sekali dan kami sampaikan ini jadi sehingga masyarakat juga tahu dari sini, terutama masyarakat komunitas Kemenak ini ya Pak ya. Iya. Kami sampaikan ini ada 4 metode kampanye yang nanti difasilitasi oleh KPU. Yang pertama adalah penyebaran bahan kampanye, kemudian alat peraga kampanye juga kita fasilitasi, pemasangan kalau alat itu kayaknya peraga kita kampanye. sudah banyak lihat itu. Tetapi kalau ini kan desain dan sebagainya nanti kami yang yang dari buatkan. KPU ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin nyebar bukan dari KPU Pak, karena sebelum kampanye itu kan mungkin dan sebagainya. Tapi itu disebut mungkin alat sosialisasi ya, alat peraga sosialisasi. Kalau ini yang difasilitasi oleh KPU betul-betul ada tersendiri. Yang ketiga adalah debat publik dan yang keempat iklan. Penayangan iklan kampanye melalui media daring. Oh, media daring. Online begitu. Nah, mungkin ini bisa juga nanti sih diiklankan di Kembang Teh ini. Cocok. Nggak boleh bayar di sini. Nggak bayar. Kalau podcast nggak bayar, tapi kalau rekaman ada tarifnya. Boleh. Nah, kemudian yang di dalam bahan kampanye tersebut adalah yang nanti di bagian tertentu itu menerangkan visi misi. Kalau tadi mungkin kita obrolan rame-rame di luar sana itu ada yang ditunggu itu kan janji manisnya. Betul. Gitu. Nah, kalau janji manis memang nggak akan tertulis di situ ya Pak. Nggak akan tertulis di visi misi karena visi misi dan program itu harus disesuaikan dengan RPJMD atau RPJPD-nya daerah. Nah, itu sudah disusun betul-betul. Nanti akan kami sebarkan ke masyarakat melalui bahan kampanye tersebut. Juga kami umumkan di lamannya KPU. Yang ketiga yang mungkin agak rame ini akan dilakukan debat publik tadi sudah disampaikan dan insya Allah kami lakukan dalam 2 kali debat. Itu live publik. ya nanti ya. Live streaming, masyarakat bisa melihat dari live delay-nya TV, televisi lokal yang mungkin lokal ataupun regional gitu ya. Kalau nasional kita nggak ada uangnya Pak. Jadi kita KPU kan tinggal nganggarin aja. Tinggal nganggarin ya. Nanti kan ada yang pelaksananya. Tidak semudah itu Bapak. Nah kemudian untuk debat publik ini insya Allah kami sudah menjadwalkan dalam rencana kami itu adalah tanggal 22 Oktober. Oke, catat dan ya. 22 Oktober 2020. Dan hari santri ya. Oh iya ya, saya baru ingat itu. Ya, hari santri loh itu loh ya. Saya baru nggak itu Mas. Padahal tadi juga sudah dapat edaran masalah 22 Kan ini di Kemenak, jadi ingat ya hari santri. Nanti kita dapat karma ya. Ya mudah-mudahan 22 Oktober itu betul-betul kita sepakati bersama karena juga harus ada kesepakatan. Dan kemudian yang kedua ini baru rencana ya Pak, bisa berubah. Rencana yang kedua adalah pada 12 November. Jadi 12 November. Apa masuk itu? bulan sama debat publik. Sama debat tapi publik. Kan temanya berbeda di antara kedua itu. Ya, kita tentu akan banyak angkat tentang hukum, ekonomi dan bagaimana memberdaya. Bagaimana seksinya Batang kita tahu ya. Kita tahu Pak ada KITB dan sebagainya. Itu tantangan loh untuk bupati yang baru. Bagaimana ya nasib ASN di Kabupaten Batang? Itu gitu. harus ditanyakan. Nanti kami upayakan seperti apa sih mereka mau memberikan janji-janji manis tadi. Dan khususnya kan Kemenak itu kan instansi Lain, vertikal. ya, Bagaimana sih kita punya guru honorer yang dulu Mas Mabrur panjenengan juga sudah kita perjuangkan sih. Apa tuh tunjangan Dulu ada. Udah itu kenangan baik. Ngerasain kita
Pak? Iya. Tunjangan fungsional. Sama. Ketupat. Oh, ketupat ya. Ketupat. Oke, pemirsa, Begitulah, Pak. Jadi tadi bisa lah oke. ASN ini pasti punya banyak kesempatan untuk mengetahui visi misinya. Dan kita percaya ASN Kemenang itu kan orangnya keren-keren. Iya, Jadi keren. pasti Iya. masalah apa namanya? Netralitas. Ya, pasti itulah. Ya, Yang terbukti kedua, yang di hadapan kita ini kan dulu dari orang-orang Kemenak Iya. sekeren ini Berarti- beliau berdua. kita sama-sama AK. Akademi Kemenang. Oke, pemirsa, jadi obrolan hangat kita ini kalau diterus-terusin kayaknya sehari nggak bakalan selesai. Dan endingnya kenapa beliau bisa berdua bisa hadir di Kemenak pada hari ini, karena pada hari ini kita ada rapat bersama terkait dengan persiapan Hotmil Quran untuk Pilkada Damai yang insya Allah akan kita laksanakan tanggal 27 September 2024. Nantikan kehadirannya di live streaming Kemenak yang insya Allah akan disiarkan langsung dari Masjid Al-Ikhlas Wonotunggal. Dan nanti di acara Hotmil Quran besok di doa bersama itu akan dihadiri oleh dua calon, oleh paslon 1 dan paslon 2. Paslon 1 Pak Haji Falas dengan Pak Ahmad Ridwan, dan paslon 2 Pak Haji Faiz Kurniawan yang berpasangan dengan Bapak Suyono. Ikuti bersama sahabat Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh, dan ikuti bersama-sama nanti di live streamingnya juga. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe satu saja sudah berarti untuk Kementerian Agama Kabupaten Batang. Oke, terima kasih atas hadir dan kesempatannya Mas Mabrur dan Mbak Hikmah dari Bawaslu dan KPU. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya kita undur diri. Oke, salam Kembang Teh Kemenak Batang Berceloteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.